Ternyata, tak sembarang orang bisa ziarah ke makam Eki, kekasih Vina Cirebon yang tewas pada 2016 silam. Eki diketahui dimakamkan TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Setelah kasus Vina jadi perbincangan publik, makam Eki mendadak dijaga orang suruhan. Seorang pria bernama Rana mengaku disuruh sekaligus mendapat tugas untuk menjaga makam almarhum Eki. Tak hanya itu, Rana juga melarang orang yang datang untuk mengabadikan gambar foto maupun video. Boleh kalau ziarah, tapi jangan ngambil video, ucapnya dikutip dari salah satu akun TikTok, Jumat, 19 Juli 2024. Lebih lanjut, Rana juga enggan berbicara hal lain selain bertugas menjaga makam Eki. Saya di sini hanya pegang amanah, ungkapnya. Saya tidak bisa menjawab yang lain-lain lagi. Maaf sebelumnya, sambungnya. Kendati demikian, Rana mengarahkan agar peziarah berbicara dengan kuncen makam jika ingin bertemu keluarga Eki. Kalau mau ketemu keluarganya, temuin aja kuncen sini. Saya juga tidak tahu kuncennya, bebernya. Yang jelas ada yang datang ke sini ngaku keluarga dan saya diminta untuk menjaga makam, sambungnya. Saya emaha minta maaf. Bukan apa-apa nanti saya yang kena tegur, tuturnya. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan mengungkap besaran ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan. Peggy Setiawan akan menuntut ganti rugi karena telah menjadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani sempat ungkap nominal ganti rugi yang akan diajukan oleh kliennya, yakni tak sampai 175 juta rupiah. Adapun, dalam kasus ini, Hakim Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan saja. Namun untuk nominal pastinya, tentu nanti akan diputuskan lagi oleh Hakim Eman Sulaiman di sidang ganti rugi. Sebab, jika ganti rugi itu diajukan ke PN Bandung, otomatis Eman Sulaiman lagi yang akan menjadi hakim untuk mengadili tuntutan tersebut. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mendatangi Hotel Panen di Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung, yang menjadi tempat Saka Tatal jalani pemeriksaan psikologis. Farhad menyampaikan, kedatangannya ke Bandung dalam rangka berkirim surat langsung ke Ketua PN Kota Bandung untuk meminta salinan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dia mengatakan, ada beberapa surat direkayasa berdasarkan salinan putusan. Ia katakan, pihaknya akan laporkan dokter forensik yang menyatakan adanya sperma. Menurutnya, kalau di Islam, jenazah dimandikan sampai ke bagian dalam maka jika masih ditemukan sperma dalam jangka waktu 13 hari mustahil. Farhad mempertanyakan kasus pembunuhan Vina Eki terjadi di 3 TKP, yakni pada TKP pertama, Saka memukul sekali lalu pada TKP kedua melakukan pembunuhan Eki. Sedangkan di TKP ketiga sebagai pembuangan mayat, namun darah justru banyak berceceran di TKP ketiga. Nenek Eis, orang yang memandikan jenazah Vina yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Eis menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina, ia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Eis ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Nenek Eis katakan tak ada luka tusuk di tubuh Vina namun kaki remuk dan tangan patah.
Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikit pun, meski demikian, Nenek Elis memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Sebelumnya, dalam persidangan, JPU menyebut kalau Vina diruda paksa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut, namun kini terbantah oleh kesaksian Nenek Elis. Sosok Aep disebut menjadi aib di kasus Vina setelah mengaku jadi salah satu saksi kunci. Hal itu diungkap oleh ex-Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Aep dinilai berbohong di kasus Vina hingga buat 8 orang menjadi sengsara di penjara. Seperti diketahui, kasus Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Susno mengaku telah membaca seluruh berita acara pemeriksaan kasus Vina. Menurutnya, tidak ada yang bisa membuktikan pembunuhan benar-benar ada. Alat bukti yang terang-terang pembunuhan tidak ada, kata Susno di salah satu TV swasta, Jumat, 19 Juli 2024. Menurutnya, akar masalah penangkapan ke-8 pemuda, ditambah penetapan 3 daftar pencarian orang, karena kesaksian Aep dan aksi Rudiana yang melakukan penangkapan. Dari mana nama 11 tersangka yang jadi terhukum sekarang, itu dari Rudiana, dari mana Rudiana dapat itu, dari yang namanya Aep, dari mana Aep dapat itu dari melihat jarak 100 meter. Kita sudah kacau senusantara oleh Aep. Hingga Aep ini menjadi aib, jelasnya. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologis jelang sidang peninjauan kembali. Saka Tatal jalani pemeriksaan psikologis Hotel Panen Kota Bandung, Jumat, 19 Juli 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menyampaikan kedatangan Saka Tatal ke Kota Bandung ini untuk menjalani pemeriksaan psikologi. Titin menjelaskan Saka Tatal kini mendapatkan perlindungan dari LPSK. Saka Tatal akan menjalani tes psikologi sebagai persiapan menjelang sidang PK. Ya. Jadi saya baru saja terima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Saka Tatal, ujar Titin, Kamis, 18 Juli 2024. Menurut Titin, LPSK sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan Saka Tatal dan kini Saka mendapatkan undangan untuk menjalani tes pemeriksaan psikologi. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena memang Saka Tatal kadang-kadang kalau diajak soal masa lalunya itu emosinya langsung naik dan aura kemarahannya langsung terlihat, ucapnya. Lebih lanjut, Titin menjelaskan bahwa menjelang sidang PK ini, pihaknya membutuhkan Saka dalam kondisi yang sangat tenang dan bisa menuturkan dengan baik. Saat ini, Saka masih sering menunjukkan emosi yang tidak stabil ketika mengingat masa lalunya, sehingga diperlukan bantuan dari LPSK. Tes psikologi ini bukan untuk syarat PK, tetapi sebagai bentuk pemulihan untuk Saka Tatal ke depan, jelas dia. Diharapkan Saka dapat lebih tenang dan mampu meredakan emosinya meskipun masa lalu tidak bisa dilupakan.